Apakah kau payah mencari-cari? Mari datang kepada Tuhan, letakkan segala susahmu dan serahkanlah. Haleluya. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, letakkanlah. Lagi bersama katakan, Oh, apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? bersama Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, letakkanlah. bersama Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang merintih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Ia tak pernah berjanji, Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji hanya ada hujan. haleluya. Tapi dia janjikan memberi kekuatan bila topan ganas melandamu. Bersama dengan tulus, Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang merintih hidupmu. serahkanlah pada Yesus Tuhan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Semua mari serahkan. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang merintih hidupmu. Serahkanlah, Sungguh kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Ia akan ganti. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Sekali lagi bersama. Ia akan ganti segala duka menjadi suka. Syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam ibadah online sore hari ini bersama GSKI Kebonjeruk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk menghormati dalam kita ibadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di kerajaan surga, saat ini kami akan mempersiapkan diri Tuhan untuk kami memberikan yang terbaik di dalam kami mengikuti ibadah online. Berkati kami Tuhan, berkati dari awal sampai akhir. Kami akan tabiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Segala pujian kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala pengagungan hanya bagi Engkau Raja kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Kembali bersama Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Tetaplah bersama dengan kami Tuhan. Kami rindu bersuka cita dalam hadirat-Mu. Waktu ini milik-Mu. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita berdiri bersama Bapak Ibu. Kita akan bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Segenap hati bersama. Naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Hey. Bersama-sama katakan. Nyanyi bagi Tuhan di dalam baitnya, dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Oh nyanyi bersukalah karena kasih-Nya, saat pujian dinaikkan bagi-Nya, nyata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan berkata di atas pujian. Tuhan bertata di atas pujian seluruh umat-Nya. Tuhan bertata di atas pujian seluruh umat-Nya. Nyanyi bagi Tuhan di dalam bait-Nya, dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersukalah karena kasih-Nya, saat pujian dinaikkan bagi-Nya, nyata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan. Dan kita sehati datang sembah Tuhan. Amin. Yeah. Kita sehati datang sembah Dia dengan mazmur pujian. Katakan. Syukur atas segala perbuatan-Nya, naikkan korban pujian. Nyanyi bagi Tuhan di dalam bait-Nya. Segala pujian bagi Tuhan.
Tuhan, setiap kami mau jujur di hadapan-Mu, sebab tidak ada satupun yang bisa kami sembunyikan. Selidiki setiap kami saat ini ya Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus. Sesungguhnya sulit bagi kami, bahkan mustahil. Satu yang kami perlukan, tuntunan-Mu semata. Amin. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. segenap hati bersama. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Dengan jujur bersama. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, Ya Bapa, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Tuhan, Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, Kudus tolong setiap kami. sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan. Menyambut firman Tuhan, kita berdiri bersama dengan tulus sampaikan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus,
berkenan padamu. Sampai di rumahmu ya Bapa. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa. Sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Shalom saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Terima kasih hamba-Mu masih Kau beri kesempatan menjadi berkat Tuhan pada hari ini untuk membagikan kebenaran-Mu ini. Dan kiranya Tuhan, semuanya kami yang mendengarkannya, sama-sama kami mendapat berkat dari firman-Mu ini. Kami diubahkan, dibaharui oleh kebenaran firman-Mu ini. Karena hanya firman-Mu yang bisa mengubahkan kami ya Tuhan. Karena itu kami membuka hati kami. Kami menerima kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan, men-sharingkan kebenaran firman Tuhan bahwa kekristenan itu ada. Kekristenan itu ada saudaraku. Bukan untuk melenyapkan masalah dari dunia ini. Bukan untuk menghilangkan masalah dari dunia ini, saudaraku. Nah, kita hidup di satu dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Keadaan ini membuat hidup kita tidak nyaman. Karena kita hidup di satu dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ini membuat hidup kita jadi tidak nyaman. Membuat masalah tak henti. Masalah silih berganti. Masalah yang datang silih berganti ini pernah membuat seorang rohaniwan berkata, sia-sia aku menjaga hidupku bersih. Karena persoalanku tak kunjung selesai. Kena kutuk aku setiap hari, kata dia. Saudaraku, akibat dosa nenek moyang kita Adam, ya, karena dosa tanah jadi terkutuk, ya, persoalan pembunuhan pun terjadi, masalah kemiskinan, bencana alam, penyakit atau epidemi seperti saat ini, COVID-19 ini saudaraku, penindasan pun terjadi, masalah sosial, masalah politik, orang tidak peduli lagi kepentingan orang lain kadang-kadang, karena dia hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dalam hal apapun, khususnya dalam politik, dalam segala hal. Perang pun terjadi di dunia ini, kesemena-menaan orang yang kuat, bahkan di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, yang boleh kita katakan saudaraku sering sekali ketidakadilan tidak nyata, hanya sering sekali orang kuat yang bisa mengalami ketidakkeadilan. Orang yang tidak kuat, orang yang lemah, sulit sekali rasanya mendapatkan keadilan. Itu bukan hal yang aneh lah, bukan rahasia umum di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Ketidakadilan datang silih berganti saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, kita sebagai orang percaya, nah kita dipanggil Tuhan menjadi berkat. Bukan untuk melenyapkan masalah dari dunia ini. Bukan untuk menghapus masalah dari dunia ini. Itu sudah penyimpangan dari tujuan hidup kekristenan yang sesungguhnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi mengapa? Mengapa kekristenan hadir tidak melenyapkan masalah di dunia ini? Mengapa kekristenan ada bukan untuk menghapuskan masalah dari dunia ini? Mengapa? Jelas jawabannya. Karena Tuhan kita Yesus pun datang dari sorga ke bumi menjadi manusia, mempertaruhkan hidupnya, memberikan nyawanya, saudaraku, bukan untuk melenyapkan masalah dari dunia ini. Saudara temukan Alkitab kita. Di dalam Alkitab kita tidak ada yang mengindikasikan Yesus datang untuk menghapuskan masalah dari dunia ini. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menebus kita. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Maksudnya apa? Mengembalikan hubungan kita yang sudah rusak kepada Tuhan.
Mengembalikan kita kepada rancangan Tuhan semula, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itulah maksud tujuan Yesus datang. Kalau kita salah memahami tujuan Tuhan Yesus datang dari sorga ke bumi, saudaraku, itulah yang akan membuat kita gagal menjalani kehidupan kekristenan kita. Karena apa? Karena apa, saudara? Karena kita tidak mengarahkan hidup kita kepada pemulihan hubungan kepada Tuhan. Karena kita tidak mengarahkan hidup kita kepada pemulihan karakter kita. Tapi kita mengarahkan kehidupan kita kepada penyelesaian masalah. Sementara kita tahu masalah tidak akan pernah kunjung berhenti. Itulah sebabnya saudaraku saya berkata, Christianity is not problem solving. Kekristenan bukan penyelesaian masalah yang bersifat sementara di bumi ini, saudaraku. Bukan. Masalah kekristenan cuma satu. Apa itu? Putusnya hubungan dengan Tuhan. Putusnya hubungan dengan Tuhan ini hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Dia datang dari sorga. Ini saudaraku, menjadi masalah kita yang serius. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi jangan sampai fokus hidup kita kepada pemulihan persoalan jasmania kita. Memang, sekali lagi, memang Tuhan datang dari sorga ketika dia hidup di bumi. Memang dia buat banyak mujizat, ya. Lumpuh berjalan, buta melihat, melepaskan orang dari kuasa kegelapan. Apalagi saudaraku, membangkitkan orang mati, melepaskan orang yang terikat, dan banyak lagi perkara-perkara ajaib yang Tuhan buat ketika ia di bumi. Namun ingatlah, dia melakukan itu semua bukan untuk menghentikan masalah dari kolong langit ini. Bukan untuk melenyapkan masalah, bukan untuk menghapuskan masalah dari dunia ini, saudaraku. Tujuan Yesus mengadakan mujizat ketika dia ada di bumi, saudaraku, untuk membawa orang-orang mengenal Allah sesungguhnya. Melalui mujizat itu, sesungguhnya agar mereka, yang pertama, karena Yesus terlahir dari anak tukang kayu, mungkin orang bisa, siapa yang bisa percaya kan gitu. Jadi Tuhan buat perkara ajaib supaya mereka tahu. Dan saat itu pun ada pemahaman, hanya orang yang diutus dari atas, hanya orang yang diutus dari Allah lah yang bisa melakukan perkara-perkara ajaib seperti itu. Apalagi saudaraku, Yesus hadir setelah 400 tahun masa kekosongan. Dari PL ke PB ada masa 400 kekosongan, masa kosong namanya. Masa 400 tahun ini, saudaraku, tidak ada mujizat, tidak ada pewahyuan lagi di situ. Tapi ketika Yesus tampil, dia mengadakan mujizat. Nah, harusnya orang-orang yang mengalami mujizat, orang-orang yang melihat mujizat itu akan mengenal siapa Yesus ini. Ini pasti yang diutus dari Allah. Sekali lagi, dia buat mujizat banyak, tapi bukan untuk menyelesaikan atau menghapuskan masalah dari dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan Yesus melakukan itu agar mereka mengenal Allah. Sebab apa? Setelah seseorang disembuhkan dari sakit, bukan berarti mereka akan bebas dari sakit selamanya. Mereka bisa akan mengalami sakit lagi, bukan? Ketika mereka tidak menjaga kesehatan mereka dengan baik, mereka bisa sakit lagi. Masalah lagi, bukan? Tidak akan pernah terhapus. Itu saudaraku, mereka yang mungkin telah ditolong Tuhan dari persoalan ekonomi, persoalan bisnis yang mungkin dulu hancur, bukan berarti satu kali dia bebas dari masalah ekonomi. Bisa saja lagi. Bahkan Lazarus yang bangkit itu mati lagi. Mati lagi, saudaraku. Lihat, bencana alam. Ini secara global ya. Pandemi. Lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sakit penyakit, kemiskinan, masalah moral. Sampai hari ini itu masih ada. Bagaimana kita bisa menghapus itu? Jadi kalau ditanya, mengapa kekristenan ini? Mengapa gereja tidak menyelesaikan masalah dari muka bumi ini? Tidak menghapuskan masalah, melenyapkan masalah dari muka bumi ini? Tidak, karena bukan itu dipanggil. Kok bisa begitu? Karena Tuhan sendiri pun tidak melakukan itu. Kenapa kita jadi melampauinya? Alkitab juga mencatat yang kedua, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Bukan melenyapkan iblis dari bumi ini, nggak ada ayatnya. Saya tekankan kepada Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus datang bukan untuk melenyapkan iblis dari muka bumi ini. 1 Yohanes pasal 3 jelas mengatakan itu. Anak manusia datang untuk melenyapkan,
untuk membinasakan pekerjaan iblis. Bahasa Inggrisnya to destroy, menghancurkan pekerjaan iblis. Bukan mengusir iblis dari dunia ini. Buktinya Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu. Bangkit. Iblis masih bercokol. Bahkan catatan Alkitab jelas berkata, 1 Yohanes 5 ayat 19. Dikatakan di sana bahwa dunia ini dibawa kuasa si jahat. Dia masih bisa mondar-mandir bekerja di dunia ini. Jadi selama iblis masih ada, masalah pasti masih ada. Karena pekerjaan dia memang untuk itu. Mencuri, membinasakan. Kan gitu saudaraku. Itu. Jadi kita sebagai gereja, sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jangan sampai kita melenceng. Ya, jangan sampai kita melenceng. 1 Yohanes 3 ayat 8, coba kita buka saudaraku ya. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan demikian. Ya. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis. Membinasakan, to destroy perbuatan iblis. Sekali lagi, dari pernyataan Yohanes ini, jelas bahwa iblisnya tetap ada, saudaraku, di dalam dunia ini. Dan dia tetap melakukan kegiatannya, saudaraku. Tetap dia melakukannya. Perhatikan, yang dibinasakan, destroy adalah pekerjaan iblis, bukan iblisnya. Kata membinasakan di sini terjemahkan dari kata Yunani, luse, akar katanya adalah luo, yang berarti melepaskan orang yang terikat. Jadi Yesus datang melepaskan orang yang terikat, saudaraku. Belenggu-belenggu setan dipatahkan. Kedatangan Yesus membuat siapa saja bisa dilepaskan dari cengkraman kuasa iblis itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan kata luo ini, ya menurut kamus yang saya buka, saudaraku, ya itu ikatannya itu seperti ikatan suami istri, kuat dan begitu menyatu. Suami istri bukan lagi 2 tapi 1. Jadi orang yang terikat iblis betul-betul kuat, tapi sekuat apapun terikat, Tuhan Yesus melepaskan, menghancurkan semuanya itu. Itu makanya tidak mengherankan banyak juga hamba-hamba Tuhan. Dan mungkin di antara saudara jemaat Tuhan, dipakai Tuhan melepaskan orang yang terikat dan sebagainya. Tetapi iblis itu sendiri tetap masih ada di dalam dunia ini, saudaraku. Pekerjaannya mencuri, membunuh, membinasakan. Paulus menyebutnya dia bisa, cara kerjanya menyamar seperti malaikat terang. Petrus menyebutnya seperti singa yang mengaum. Jadi selama iblis masih ada dalam dunia ini, maka masalah tidak akan pernah berhenti, saudaraku. Bahkan menurut saya, sekalipun iblis tidak ada lagi di bumi ini, masalah tetap ada. Masalah tetap ada, saudaraku. Karena kita orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, cenderung self-center, cenderung hanya memikirkan diri sendiri. Jadi kembali lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus datang, saudaraku, dalam dunia ini. Dia tidak berkomitmen untuk menyelesaikan masalah politik di Palestina. Kita baca tidak pernah. Seperti membebaskan bangsa Israel dari penguasaan Roma. Tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus, dia berkomitmen kepada Bapaknya. Apa itu? Dia datang untuk menegakkan kerajaan Bapaknya, menyelamatkan manusia, agar manusia kembali hidup dalam pemerintahan Bapa. Dan Tuhan komitmen sampai akhir hidupnya, saudaraku. Dari atas kayu salib memang ia berkata, tetelestai Bapa. Sudah selesai ya Bapa. Artinya apa? Bukan selesai melenyapkan dosa, tidak. Maaf, masalah. Bukan selesai dia melenyapkan masalah dari dunia ini. Bukan, saudaraku, bukan. Masalah itu tetap ada dialami, saudaraku. Tapi yang diselesaikan Tuhan di atas kayu salib, tetelestai Bapa. Sudah selesai Tuhan. Tugas yang kau embankan kepada aku ya Bapa, untuk menyelesaikan penebusan ini, aku sudah selesaikan. Umatmu sekarang bisa dikembalikan kepada rancanganmu yang semula. Keterputusan hubungan denganmu ya Bapa. Sekarang manusia punya potensi untuk bisa ya Bapa. Semua sudah selesai. Itulah komitmen Tuhan Yesus. Jangan kita selewengkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu yang menjadi masalah utama kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus mengerti dan menerima bahwa maksud kedatangan Tuhan Yesus
Ingat, bukan menyelesaikan persoalan-persoalan politik di Palestina saat itu. Bukan, saudaraku. Tapi memang semua akan selesai. Ketika nanti Yesus datang yang kali kedua, semuanya akan selesai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya nantikanlah kedatangan Tuhan. Dan kiranya komitmen kita orang Kristen pun begitu. Komitmen kita juga sebagai orang Kristen adalah tunduk kepada Allah seperti yang diteladankan oleh Tuhan. Tunduk. Kata tunduk di situ hupakwo. Artinya apa? Listening under. Artinya memberi telinga terhadap tuntunan Roh Kudus agar kita bertindak, saudaraku, seperti yang Roh Kudus pimpin kepada kita. Sebab fokus kekristenan itu bukan menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat sementara di bumi ini, saudaraku. Ya. Jangan sampai kita salah dalam hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena fokus kekristenan pun adalah karena Tuhan Yesus fokusnya pemulihan hubungan umat kepada Bapa di sorga. Maka fokus kita kekristenan, gereja saudaraku juga adalah pemulihan hubungan kepada Allah. Pemulihan karakter, pemulihan lifestyle, cara hidup. Kita menciptakan budaya yang baru, budaya sorgawi saudaraku. Apa sih praktisnya itu Pak? Kayaknya masih ngambang. Saya kasih yang praktisnya. Praktisnya saudaraku, fokus kekristenan itu adalah mari kita fokus bekerja. Bekerja dengan benar memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk berlaku benar, saudaraku. Kita sebagai pekerja, bekerjalah dengan baik. Yang bisnis, berbisnislah dengan baik, berkenan kepada Tuhan. Yang berkeluarga, berkeluargalah dengan baik. Jadi suami, jadilah suami yang baik. Jadi kameramen, jadilah kameramen yang baik. Amin. Amin. Iya. Jadi profesi kita nggak terlalu penting. Mau tukang beca, kuli bangunan, profesor doktor, pengacara, pengusaha, nggak terlalu penting. Yang terlalu penting adalah apakah kita berlaku benar di sana. Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi agar kita bisa berlaku benar di profesi kita masing-masing. Itu yang saya maksud pemulihan hubungan, praktisnya. Ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi intinya berbuat benar dalam seluruh kehidupan kita. Jadi satu istilah yang sering kita dengar, kekristenan bukan agama. Setuju. Setuju saudaraku. Karena sesungguhnya kekristenan adalah proklamasi berakhirnya agama sebenarnya. Ya. Tapi karena kita hidup di satu dunia, jadi keyakinan kita dibuat menjadi sebuah institusi yang kita kenal dengan agama Kristen. Karena agama tidak mampu membawa kita kepada pengenalan kasih karunia. Kita membaca Alkitab, ada banyak agama-agama, agama Yahudi dan sebagainya kan. Sampai detik ini pun banyak. Mereka tidak mampu mengenal kasih karunia Allah. Kita bersyukur bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama, tapi jalan hidup, saudaraku. Oleh karena itu gereja, jangan sampai kita terus berjalan, saudaraku, dengan gerakan-gerakannya mau menyembuhkan dunia. Mau melenyapkan masalah dari dunia ini. Nggak bisa, saudaraku. Nggak bisa. Itu sama dengan menyimpang. Itu sama dengan promosi-promosi atau menawarkan keselamatan yang palsu. Jadi kita gereja tidak bisa melenyapkan masalah dari dunia ini. Kita berbuat membawa mereka agar banyak orang mengenal Tuhan, saudaraku. Sebab masalah yang terjadi pun dipakai Tuhan untuk kebaikan baginya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Nah, jadi mengikut Yesus atau menjadi Kristen dengan tujuan untuk menghapuskan masalah dari dunia ini merupakan penghinaan terhadap iman Kristen yang sejati. Itu sama dengan menawarkan keselamatan yang palsu. Tidak bisa, saudaraku. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup di satu dunia yang sudah rusak ini. Paulus menyebutnya akibat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita menjadi individualistis, materialistis, agamais. Tidak heran penderitaan tetap ada sampai hari ini. Tapi penderitaan salah yang masih ada sampai sekarang ini. Itu pun semuanya menjadi memberi dampak pelajaran bagi kita atau mendatangkan kebaikan bagi kita. Disinilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Disinilah kita bertanggung jawab untuk mengelola setiap persoalan atau masalah yang ada. Ya, jadilah Kristen yang sejati. Kerinduan kita hanya satu, yaitu hidup seperti Kristus. Pengharapan kita hanya satu. Apa pengharapan kita yang satu ini, saudaraku? Di akhir khotbah saya ini, pengharapan kita cuma satu, yaitu kita menantikan Tuhan Yesus datang dari surga. Tuhan Yesus datang kedua kali, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Itu pengharapan kita. Saudara udah punya semua kan? Apa yang saudara harapkan lagi? Sudah punya rumah kan? Hah? Belum. Kontrak. Oh gitu. Tapi punya rumah toh? Walaupun kontrak. Nah, apalagi punya? Kadang-kadang menjadi persoalan itu apa? Kurang bagus, Pak. Kurang punya sendiri, Pak. Nah, banyak sekali kurangnya. Makanya selalu miskin. Coba kita mampu berkata, cukup. Ketika kita bisa merasa cukup, saudaraku, maka kita akan mampu menjadikan pengharapan kita cuma satu. Apa itu? Sekali lagi, yaitu menunggu atau menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua. Ini membuat kita bergirang. Ini membuat kita selalu bersuka cita, saudaraku. Nah, kiranya kebenaran ini memberkati kita semua dan membuat kita tidak salah lagi, saudaraku, dalam mengiring Tuhan. Ya, jadi ada masalah itu bukan masalah bagi kita. Sekali lagi ya, jadi ada masalah itu bukan masalah bagi kita. Karena masalah itu pun saudaranya menjadi kurikulum atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadikan kita sempurna seperti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Roh-Mu yang mengerjakan terus ke dalam hati kami. Dan biarlah kami dengan rela untuk menghidupinya, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Diberkatilah seluruh umat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini. Sama-sama kami diubah, sama-sama fokus kami benar. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Judika Sihaloho. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, teruslah bersama dengan kami ya, baik dalam pertemuan atau ibadah komunitas by Zoom ya, dari hari Selasa sampai Sabtu pagi ya. Baik untuk wanita, baik untuk usia indah, ada juga penamaan Alkitab dan doa pagi hari Sabtu. Kami juga merelay kebaktian, pendalaman Alkitab ya, EBC, kemudian suara kebenaran dari Truth ID. Nah, Bapak Ibu Saudara juga bisa menyaksikan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tetap jaga kesehatan ya Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Ajarku memahami semua yang kau ingini. Ajarku memahami semua yang kau ingini, Agar hidupku luaskan hatimu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami, ajarku memahami. ini menjadi doa kita kepada Bapa di surga. Setiap hari kita diajar memahami kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Sekali lagi angkat pujian ini. Haleluya. Ajarku memahami. Ini komitmen kami, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami rindu terus belajar. Kami rindu terus berjuang. Melakukan apa yang Bapa kehendaki. Menyenangkan hati Bapa. Amin. Amin. Menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri. Amin. Serahkan diri, genapi karyamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan dari hamba-Mu, Bapak Pendeta Judika Sihaloho. Mampukan kami, Roh Kudus, menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, bukan pendengar saja. Kami mau dalam
sisa hidup kami yang singkat di bumi ini, kami sungguh-sungguh menjadi anak kesukaan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, mengampuni kesalahan kami masa lalu, kami mau berubah, kami mau bertobat ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Judika Sihaloho, yang Tuhan sudah pakai sore ini menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan mengurapi terus, pakai terus hamba-Mu dan keluarga untuk memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati kekudusannya. Terima kasih Tuhan. Juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sore ini, Tuhan memberkati. Berkati worship leader, singers, para pemusik, tim multimedia. Tuhan terus urapi dan pakai mereka. Berkati keluarga, pekerjaan usaha buat tangan anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu menyerahkan juga seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, melindungi. Agar anak-anak-Mu boleh sungguh-sungguh menyenangkan, menyukakan hati Bapa di sorga. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, pasti dalam pimpinan, dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk berkat jasmani yang Tuhan berikan bagi kami. Kami kembalikan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui GSKI Kebon Jeruk. Urapi pengurus, berikan hikmat takut akan Tuhan terus dalam mengelola keuangan dengan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa. Kami arahkan hati kami menerima berkat yang dari Tuhan. Mari para permata hati Tuhan, murid-murid Kristus yang dikasihinya, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Bapa di sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, satu-satunya Allah yang benar. Terimalah cinta kasih dari Sang Gembala Agung Tuhan kita Yesus Kristus dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita semua. Sore hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Kami mengasihi Bapak Ibu Saudara.